Setelah melewati berbagai cobaan, Mirsa kembali dihadapkan pada keputusan besar. Kondisi Aurel semakin melemah, membuat semua orang di sekitar anak itu putus asa mencari pendonor yang sesuai. Dalam keheningan, Mirsa diam-diam mengambil langkah berani yang mengubah seluruh hidupnya. Ia mendatangi rumah sakit seorang diri untuk melakukan serangkaian pemeriksaan medis. Proses itu berlangsung panjang, melelahkan, dan penuh ketegangan. Jarum-jarum suntik, mesin laboratorium, serta tatapan serius para tenaga medis menjadi saksi keputusannya. Hasil tes akhirnya keluar, menunjukkan bahwa tubuhnya sangat cocok untuk menjadi pendonor bagi Aurel. Keputusan itu ia simpan rapat. Tidak ada seorang pun yang ia beritahu, termasuk Reza. Ia merasa tidak pantas menjadi pusat perhatian, apalagi menambah beban pikiran orang lain. Baginya, menyelamatkan nyawa seorang anak jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Hari-harinya setelah keputusan itu dipenuhi pergulatan batin. Setiap malam, ia duduk sendirian, membiarkan pikirannya melayang pada masa lalu. Kehilangan kebebasan selama 7 tahun dan berpisah dari anak kandungnya membuat hatinya penuh luka. Kini, kesempatan untuk menolong anak lain terasa seperti jalan sunyi untuk menebus semua rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Sementara itu, Reza terus berjuang mencari pendonor yang sesuai. Ia menempuh berbagai cara, bahkan mempertaruhkan segalanya demi kesembuhan putrinya. Namun ia tidak mengetahui bahwa jawaban dari pencariannya ada begitu dekat seseorang yang diam-diam bersiap mengorbankan dirinya. Mirsa terus menjalani pemeriksaan tambahan untuk memastikan kelayakan tubuhnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tetap melangkah. Ruang rumah sakit yang dingin, bau obat yang menyengat, dan suara monitor medis menjadi bagian dari perjalanan pengorbanannya. Di balik semua itu, ia tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Wajahnya tetap tegar meski di dalam hati ada gelombang kecemasan yang tak terbendung. Kesadaran bahwa hidupnya bisa berubah selamanya tidak membuatnya mundur. Saat ia kembali melihat Aurel di ruang perawatan, keputusannya semakin mantap. Tubuh kecil itu terbaring lemah dengan berbagai alat medis yang menempel. Pemandangan itu cukup untuk menguatkan tekadnya. Ia sudah memilih jalan yang berat dan kini ia siap menanggung segala risikonya. Namun, kebenaran tentang siapa pendonor sebenarnya masih tersimpan rapat. Rumah sakit hanya mencatat nama tanpa mengungkapkannya ke keluarga pasien. Sementara Reza dan orang-orang terdekatnya masih terus menunggu kabar tanpa menyadari bahwa pengorbanan terbesar datang dari sosok yang selama ini berada di sekitar mereka. Hari operasi tiba dengan suasana penuh ketegangan. Ruang rumah sakit dipenuhi kesibukan para dokter dan perawat yang berjuang menyelamatkan Aurel. Waktu seolah berjalan begitu lambat, setiap detik menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Di ruang tunggu, Reza berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Pikirannya berkecamuk, berharap seseorang dengan tulus bersedia menjadi pendonor. Ia tahu bahwa jika kesempatan ini gagal, hidup putrinya tidak akan lama lagi. Ketika akhirnya kabar datang bahwa operasi berjalan lancar, kelegaan besar melingkupi seluruh ruangan. Aurel berhasil diselamatkan meski identitas pendonor masih dirahasiakan. Rasa syukur tak terbendung bercampur dengan rasa penasaran siapa sosok yang rela memberikan pengorbanan sebesar itu. Beberapa hari kemudian, perlahan kebenaran mulai terkuak. Catatan medis menunjukkan bahwa pendonor yang menyelamatkan Aurel bukan orang sembarangan melainkan Mirsa. Wanita yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bagian kecil dari kehidupan Reza ternyata menjadi penopang bagi masa depan putrinya. Kabar itu mengguncang hati Reza. Ia merasa tidak hanya berhutang budi tetapi juga seolah berhutang hidup. Perasaan haru, syukur, dan bersalah bercampur menjadi satu. Sejak saat itu, ia meneguhkan tekad.
Apapun yang Mirsa butuhkan, apapun yang ia inginkan, akan ia berikan tanpa ragu. Bukan semata karena rasa kasihan, melainkan karena janji dari dalam hati bahwa pengorbanan sebesar itu tidak boleh dibalas dengan setengah hati. Reza membawa janji itu ke dalam hidupnya. Setiap langkahnya setelah itu dipenuhi dengan tekad untuk melindungi Mirsa, menghormatinya, dan memastikan bahwa hidup wanita itu tidak lagi dipenuhi penderitaan. Namun, janji itu juga membuka jalan bagi konflik baru. Kehadiran Mirsa yang kini semakin penting di mata Reza menimbulkan gelombang kecemburuan dari orang-orang yang merasa posisinya terancam, terutama Ranti yang sejak awal tidak pernah menginginkan Mirsa hadir di dekat Reza. Dari sisi Reza, tapi juga ingin membuktikan bahwa dirinya jauh lebih layak berada di samping pria yang diam-diam ia cintai. Akibat ambisi dan kebenciannya, Ranti berani melakukan hal-hal berbahaya, termasuk merencanakan penculikan Mirsa demi membuang wanita itu dari kehidupannya. Namun tanpa ia sadari, tindakannya justru memperbesar peran Mirsa dalam hidup Reza dan membuat Reza semakin jauh darinya. Dalam perjalanan menuju tempat penyekapan, Mirsa duduk di kursi belakang mobil dengan tangan terikat. Matanya berkaca-kaca, hatinya dipenuhi rasa takut bercampur pasrah. Mobil melaju kencang melewati jalanan sepi hingga tiba-tiba berhenti di sebuah lokasi tertentu. Dari balik kaca mobil yang buram, Mirsa berusaha melihat keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika pandangannya tertuju pada sosok yang begitu dikenalnya. Radit. Lelaki itu berdiri tidak jauh dari mobil, tampak sedang berbicara dengan salah satu orang yang membawa Mirsa. Raut wajah Radit jelas terkejut ketika tanpa sengaja matanya bertemu dengan Mirsa yang ada di dalam mobil. Keduanya saling menatap sekilas, sebuah momen yang seolah membekukan waktu. Namun keadaan membuat Radit terpaku. Ia tidak segera mendekat, hanya berdiri dengan tatapan penuh dilema. Mirsa pun diliputi kebingungan antara harapan Radit akan menolongnya atau kenyataan pahit bahwa pria itu kini hanyalah sosok asing yang tak bisa lagi ia percayai. Mobil kembali melaju meninggalkan tempat itu, sementara Radit masih berdiri kaku, dihantui rasa bersalah dan kebimbangan yang semakin menghancurkan batinnya.